Indonesia pernah menghadapi tantangan besar dalam dunia transportasi kereta api. Ketidaknyamanan, keterlambatan, dan kurangnya profesionalisme menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah pada saat itu. Namun semua berubah di tangan seorang pemimpin visioner, Ignatius Jonan, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Ia membawa transformasi besar dalam pelayanan transportasi publik dan menjadikan kereta api lebih modern dan nyaman. Transformasi kereta api Indonesia bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai inti yang sejalan dengan prinsip ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ignatius Jonan adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai ini dalam setiap langkahnya. Pak Jonan, sosok yang dikenal dengan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai sosok yang pernah memimpin PT KAI, beliau tak hanya memimpin dengan tegas, tetapi juga selalu mendengarkan kebutuhan masyarakat. Dengan visi dan misi yang jelas, Pak Jonan terus berinovasi, memastikan kenyamanan dan keselamatan perjalanan, serta meningkatkan kualitas layanan kereta api di Indonesia. Dedikasi Pak Jonan menjadikan PT KAI pilihan utama bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan transportasi publik. Pelayanan yang semakin baik demi Indonesia yang lebih maju. Langkah strategis Ignatius Jonan pada PT KAI yaitu dengan transparansi penyusunan anggaran yang terbuka. Ia memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan anggaran perusahaan untuk menghindari pemborosan. Ignatius Jonan memprioritaskan pelaporan kinerja PT KAI secara rutin kepada publik dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Tangan dingin yang mereformasi PT KAI. Beliau ialah Ignatius Jonan. Beliau sangat kompeten di bidang tugasnya. Beliau selalu turut aktif dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya, sehingga beliau dapat mentransformasi sebuah perusahaan yaitu PT KAI, di mana perusahaan ini yang sangat konservatif menjadi perusahaan yang sangat modern. Kemudian, beliau sangat suka belajar dan mengajarkan orang lain untuk selalu mengembangkan setiap kapabilitasnya untuk menjadi orang lebih baik. Ya, so don't start dengan mengeluh. Ya, kita perbaiki aja, ya, sebisa kita. Nanti lama-lama kan pasti berubah. Tapi kita mesti kasih contoh. Seperti yang dicontohkan video di atas, menjadi pemimpin tidak boleh mengeluh. Jika mengeluh, maka tidak akan mampu menciptakan suasana kinerja yang nyaman, sehingga target kinerja dari instansi bisa terganggu. Hal ini sesuai dengan core ASN berakhlak, yaitu harmonis, di mana seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana kinerja yang nyaman untuk semuanya. Selanjutnya, pengamalan core values loyal oleh Pak Ignatius Jonan. Saat menjabat di PT Kereta Api Indonesia, Pak Jonan memperhatikan kesejahteraan pegawai. Ia mendengar keluhan seorang kepala stasiun yang telah bekerja selama 24 tahun dengan gaji yang sangat rendah. Dengan tekad, ia mengajukan perubahan tunjangan kinerja tanpa meminta tambahan anggaran dari negara. Hasilnya, pendapatan pegawai meningkat 400%. Pak Jonan membuktikan bahwa loyalitas seorang pemimpin kepada timnya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nilai lainnya yang dimiliki oleh Pak Jonan ialah adaptif. Pak Jonan merupakan sosok yang sangat mudah beradaptasi dengan suasana baru. Bagaimana tidak, berawal dari manajer di perusahaan swasta, tapi bisa beradaptasi dengan cepat dan membawa perubahan signifikan ketika menjabat sebagai Direktur Utama BUMN. Transisi perubahan budaya pada transportasi kereta api di Indonesia mulai terasa ketika Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Nilai kolaboratif dapat ditunjukkan dengan terbuka dalam bekerja sama demi menghasilkan nilai tambah. Contoh praktik kolaboratif yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan, yaitu melakukan penandatanganan pembaruan perjanjian hubungan udara dengan pemerintah Swiss. Perjanjian ini adalah sebagai jalan pembuka maskapai nasional dapat terbang menuju Swiss. Sebagai ASN, kita dapat belajar dari semangat, dedikasi, dan nilai-nilai yang beliau terapkan. Dengan berakhlak, mari kita wujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Salam berakhlak.